Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga anak-anak semua tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar dan terus beribadah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama di kelas 5, pelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Submaterinya adalah mari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siswa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like dan share channel GPAI Sejati, channelnya Guru Pendidikan Agama Islam SD Jatiroto. Insya Allah dalam channel ini akan selalu dibagikan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anak semua, kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Guru akan jelaskan kepada kalian semua bahwa kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai cara. Bagaimana caranya? Nah, cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini Pak Guru jelaskan ada 3. Yang pertama, melalui ciptaannya. Nah, kalau kita berpikir dan melihat semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita yakin bahwa ini siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Nah, yang kedua, kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Ya, Al-Quran yang tiap hari kita baca. Kalau kita pelajari isinya, maka kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Ada yang tahu? Asmaul Husna itu adalah pintar, nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dan baik. Nah, Asmaul Husna ini ada 99. Namun dalam pertemuan kita kali ini Pak Guru akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama diantaranya Al-Mumit. Nah, Al-Mumit di sini mengandung arti Allah Maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah semuanya akan mati. Nah, hanya menunggu saja, pasti nanti akan mati. Dan yang kedua, Al-Hayyu. Nah, Al-Hayyu di sini mengandung arti Allah Maha hidup dan yang memberi hidup. Kepada siapa? Nah, kepada makhluknya, makhluk yang diciptakan Allah, Allah yang menghidupkan semuanya. Nah, manusia diberikan kehidupan dari kecil sampai besar, tumbuhan semuanya diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya Al-Qayyum. Nah, apa Al-Qayyum ini? Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri atau mandiri. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ya, Allah bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Nah, berbeda dengan manusia dan makhluk lainnya, pasti membutuhkan yang lain. Ya, tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain, seperti itu. Nah, kemudian Al-Ahad. Al-Ahad ini apa? Al-Ahad ini mengandung arti
Allah Maha Esa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Jadi Tuhan kita itu satu. Jadi perlu diingat ya, Tuhan kita itu cuma satu. Ya, Allah yang Maha Esa. Nah, ya. Nah, 4 ini yang akan kita pelajari dan bagaimana sikap kita terhadap Asmaul Husna yang 4 ini. Nah, yang pertama tadi Al-Mumit, yang Maha mematikan. Sikap kita terhadap kematian bagaimana? Nah, yang namanya kematian itu sebenarnya kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Akan tetapi kematian adalah tangga menuju kehidupan abadi dengan berbekal iman dan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, semasa kita hidup ini kita kumpulkan pahala kita untuk mencapai kehidupan yang abadi nanti setelah kematian. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap Al-Hayyu. Nah, sikap menghadapi kehidupan ini bagaimana? Nah, jangan disia-siakan kehidupan kita di dunia ini, jangan disia-siakan. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara kehidupan serta mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus senantiasa bersyukur. Kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat-nikmat yang lain, berkumpul dengan teman-teman, harus bersyukur. Nah, kemudian sikap kita terhadap kemandirian. Nah, Al-Qayyum bagaimana? Nah, kita sebagai manusia menyikapi kemandirian, kita tidak selamanya bisa dibantu oleh orang lain. Hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Nah, ada saatnya kita harus melakukan pekerjaan sendiri. Tidak perlu membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya seperti kita menyiapkan ke sekolah dan cuci piring juga. Kalian harus mandiri, ya. Kemudian selanjutnya sikap terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ahad. Bagaimana sikap kita? Nah, kita sebagai manusia tidak boleh menyekutukan Allah. Ya, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan senantiasa berdoa kepadanya dengan tetap berusaha. Nah, berusaha tapi semua tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta tolong kepada yang lainnya, apalagi bah dukun, apalagi jimat-jimat. Tidak boleh, ya. Baiklah anak-anak semua, ayo kita renungkan sama-sama. Yuk kita renungkan sebentar saja apa yang kita pelajari hari ini. Yang tahu jawabannya, silahkan kirim pesan WA ke nomor Pak Guru, jangan di grup ya. Atau di kolom komentar di bawah video YouTube ini. Kalian ketik di kolom komentar apa jawaban kalian, ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, sebaiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jangan lupa perkuat imun kalian dengan istirahat yang cukup, dan kuatkan iman dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.